Salve Romo. Ya, Rio. Romo, perkenalkan saya Rio. Secara jujur saya ya Katolik KTP Romo. Karena baru dapat pengajaran di umur sekian lah ya, karena baru dapat pengajaran, dapat internet yang mudah sekarang ya Romo. Romo, saya ingin bertanya Romo, saya sebenarnya sedang dilema. Yesus selalu berkata di dalam Injil, kasihilah musuhmu. Mertua saya seorang pendeta Romo, seorang pendeta, tetapi tidak melarang anaknya untuk mengikuti Katolik. Istri saya menjadi Katolik setelah umur anak kami umur 2 tahun Romo. Ya, cuman saya dilemanya begini, mertua saya itu pendeta, tetapi tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang baik Romo. Terutama dia tinggal dengan istrinya terpisah, pergaulannya negatif lah Romo. Itu Romo. Saya dilema, sedangkan istri saya, ampunilah dia, mengertilah tentang dia, pahami dia. Tetapi saya dilema Romo, sebagai manusia saya tidak bisa memaafkan dia karena tidak mencerminkan contoh keluarga yang baik kepada anak-anak saya. Itu pertanyaan saya pertama Romo, saya mohon bimbingan Romo. Oke, yang pertama dulu. Yang bertanggung jawab untuk mendidik anak-anakmu bukan Saya. mertuamu, engkau. Jadi tidak usah repot dengan orang lain. Apa yang mereka katakan adalah opini, tetapi apa yang ada di tanganmu sebagai bapa, itulah keputusanmu. Yang kedua, Santo Paulus bilang, untuk mereka yang secara lahiriah merayakan ibadah, tetapi tidak percaya kepada kekuatan ibadah itu, tinggalkan mereka. 2 Timotius 3 ayat 8. Nah, JJ, bantu dulu supaya engkau latih engkau sedikit, supaya engkau tahan kena marah, dan kali supaya seperti ide saya kena marah terus, engkau juga mulai. Kalau bukan saya. 2 Timotius 3 ayat 8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Turun ke 5. Maaf, 5. Yanes dan Yambres itu keras kepala itu. Tidak, ke 5 saya kalau itu. 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bisa mengerti Om Rio? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi tidak percaya kepada kekuatan ibadah itu. Apa kata Santo Paulus? Baca kembali, jadi Rio, engkau dengar baik-baik di situ. Dengar Romo. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Engkau bilang pendeta merayakan ibadah, tetapi tidak percaya, memungkiri kekuatan ibadah itu. Apa kata Santo Paulus? Jangan mengikuti mereka Romo. Jauhilah mereka. Sebab Matius 5 ayat 20. Jauhilah artinya semoga anak-anakmu tidak melihat contoh hidup itu. Oke? Ya. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jika hidup keagamanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu saya harapkan bahwa doakan dia. Yesus bilang doakan mereka, doakan musuh. Kalau engkau anggap itu sebagai musuh, tapi tidak usah anggap sebagai musuh. Sebab yang bertanggung jawab terhadap pendidikan iman anakmu adalah engkau dan istrimu. Tidak ada orang lain. Jadi kau jangan pakai orang lain sebagai alasan itu membawa dampak kepada anak-anak. Oke, itu engkau dan istrimu. Baik Romo. Yuk, itu yang pertama. Masih ada pertanyaan lagi Romo.
Yo silakan. Ya, sudah Bang. Jadi dilema kedua saya begini Romo. Jadi setiap Natal itu kami selalu pulang ke kampung. Dilema kami adalah saat beribadah. Dari sisi istri saya, dia ingin menghormati ibunya, tetapi tetap sembahyang secara Protestan. Sedangkan anak-anak saya ingin beribadah di Katolik. Akhirnya kami selalu bertengkar setiap hari raya Romo. Jadi saya tidak tahu jalan keluarnya gimana karena saya sebagai penengah berusaha mendamaikan. Jika kami sembahyang terpisah, kami ujung-ujungnya bertengkar lagi Romo. Ya, kunjung mereka setelah Natal. Kunjung mereka setelah Natal. Selesai. Supaya di sana Natal penuh damai, Natal jadi pertengkaran. Buat apa juga? Engkau bertanggung jawab terhadap keluargamu, istrimu. Karena itu, suami akan meninggalkan siapa untuk bersatu dengan siapa. Dan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Satu pendapat, satu ide, satu gagasan, satu pendampingan, pembentukan anak. Kalau engkau tanya di saya, dalam posisimu, lebih baik saya tidak pergi Natal ke sana, setelah Natal baru saya kunjung, selesai. Siap Romo. Supaya setiap kali Natal kalian bertengkar karena itu ya, mendingan kita Natal di satu, kita ke keluarga dulu. Setelah itu baru kunjung mereka, selesai. Ya, jadi terkadang saya udah 3 tahun ini, setiap Natal saya selalu menghasut anak-anak saya. Ayolah kalian jadi misdinarka, kalian bertugas sebagai misdinar biar kita ada alasan tidak pulang ke kampung Romo. Seperti itu, jadi saya akhirnya dalam arti menghasut anak-anak seperti itu Romo, dan mereka mau. Apakah saya salah atau tidak Romo? Bagi saya tidak salah karena engkau yang bertanggung jawab terhadap formasi spiritual anak-anakmu. Baik. Bukan mama mantumu. Maksudnya begini, oke kita kunjung ke sana ya, penuh penghormatan tapi setelah Natal supaya kita Natal seperti keluarga kudus kan. Iya. Mereka merayakan Natal dengan Yesus dan Maria dan Yosef. Mereka keluarga kunci, keluarga inti di situ. Mana Yesus lahir dengan dia punya anak Joaquin dengan Santo Yohakim dan Santa Ana. Tidak, mereka pergi di kandang sendiri, mereka 3 sendiri di sana. Baik. Makanya supaya ini jalan keluar bagi saya. Kalau saya dalam posisimu, supaya setiap kali Natal jangan bertengkar. Ya sudah, kalau itu Natal kita sendiri dulu. Setelah itu baru kunjung mereka, selesai. Siap. Ada lagi Romo, saya Romo. Banyak saya sebenarnya Romo. Ya silakan. Romo, saya pernah membawa ibu mertua saya sembahyang secara Katolik. Beliau mengakui dia untuk masalah sembahyang di Katolik itu dia tenang. Tetapi dia yang masih menjadi pertanyaan dia itu adalah saat perayaan setiap Paskah atau hari raya besar itu menggunakan yang dupa daun palma itu Romo. Dia bertanya kepada saya itu fungsinya untuk apa? Cuman saya tidak bisa menjawab Romo. Daun palem, Yesus masuk Ya, kota Yerusalem. Bukan yang asapnya itu yang diintaris ke seluruh meja Romo. Iya, Meja dupa altar, itu apa? Iya, dupa kan, itu ya. Di dalam kitab suci, dupa itu yang dipersembahkan kepada Allah demi kemuliaannya. Ada dalam kitab suci. Contoh nih, orang kudus membawakan doa-doa juga secara simbolik dalam kitab suci dikatakan dupa, penuh dengan dupa, kemenyan, kehadapan Allah. Sambil mempersembahkan ke hadapan Allah. Dupa, contohnya kita ambil satu atau dua. Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Seorang malaikat lain datang dan berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas. Kepadanya diberikan banyak dupa untuk dipersembahkan bersama doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Pertanyaan saya, Asap dupa itu Om pun Rio, naik. tidak ada Ya. dupa dalam kitab suci? Ada Romo. Ketika mendupai dan asap dupa itu naik ke hadapan Allah, bantu dulu baca
Yang tadi yang kau mau baca tadi? Asap dupa, ya. Asap dupa itu pun naik bersama doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Asap dupa, apa yang naik ke hadapan Allah? Doa-doa Romo, doa-doa. Tidak yang di situ. Asap dupa itu naik ke hadapan Allah bersama dengan apa? Baca dulu baik-baik. Asap dupa itu pun naik bersama doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Karena itu Harun, imam besar Harun, mempersembahkan kemenyan setiap hari di atas altar. Keluaran 30 ayat 7. Iya. Harun mempersembahkan apa? Keluaran 30 ayat 7. Apa yang dibuat oleh imam besar ini? Keluaran tuh kitab lama ya, Ter. Iya, kitab kedua Nona setelah Kejadian. Engkau buka dari awal engkau buka Kejadian, Keluaran 30 ayat 7. Kejadian, Keluaran. Setelah Kejadian, Keluaran, kitab kedua. 30 ayat 7. Apa yang dibuat oleh seorang imam tiap-tiap hari? Dan ini imam besar Harun loh. Keluaran 30 ayat 7. Ya, Nona. Ya. Di atas mezbah itu Harun harus membakar dupa yang wangi. Setiap pagi ketika ia membersihkan lampu-lampu, ia harus membakarnya. Lanjut. Cukup. Jika Cukup. juga ketika Harun, ya. Harun tiap hari mempersembahkan kemenyan dupa di atas Altar. altar. Mana sih pendeta tidak tahu ayat kitab suci tentang dupa? Bingung saja, tambah bingung kau pendeta, kau mertua ini pendeta nih belajar kitab suci atau tidak? Iya Romo, secara itu apalagi mereka tidak terfokus ke perjanjian lama juga. Tadi perjanjian baru doa, hanya kita sandingkan imam begitu. Iya. Bantu dulu kalau itu Wahyu yang sama perjanjian baru 5 ayat 8. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan dupa. Itulah doa orang-orang kudus. Baik. Penuh dengan apa, Om Rio? Penuh dengan doa dupa. Itulah doa orang-orang kudus. Kepada Yesus dipersembahkan apa ketika 3 raja dari timur pergi menyembah dia? Kemenyan, emas dan mur. Kenapa? Dan di dalam Mazmur mengatakan doa-doa kita sampai kepada Allah seperti kemenyan. Mazmur 141 ayat 2. Mazmur 41 ayat 2. Mazmur 41 ayat 2. Mazmur Mazmur 141 ayat 2. Iya, Ibu. Kiranya doaku diterima seperti persembahan dupa di hadapanmu, dan tanganku yang terangkat seperti kurban petang. Mana soal skriptura pendeta yang bilang kitab suci tapi tidak pakai dupa? Bagaimana Rio? Bisa mengerti? Bisa Romo. Belajar kah pendeta-pendeta supaya jangan hanya supaya pintar kitab suci, jangan pintar pakai kitab suci untuk bodohkan kampung jemaat. Baik. Begitu ya, Rio? Iya. Oh ya Romo. Kita offer yang lain dulu ya, jangan sampai. Mau satu lagi Romo, kalau bisa mohon doa lah. Mohon doa saya ini juga mohon doa lah, saya dari 2019
2017 saya sakit sampai sekarang tidak sembuh-sembuh, udah sampai saya gimana ya Romo, berdoa mencari tenang, dengan kondisi tenang itu masih hampir lemah iman saya Romo. Oke, engkau Itu, pergi ke Romo, pas pergi suruh dia taruh tangan di kepala. Iya, kedua saya minta doakan anak saya nomor 2 Romo. Namanya itu Calvani Stivai Sagienzo. Dia katanya ingin menjadi pastor Romo. Dampingi Mohon doa. dia, bilang jalani saja, jalani saja, jalani saja. Itu paling penting. Baik. Itu urusannya Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, itu urusan Tuhan. Jalani saja, nikmati, jadi bahagia, itu lebih penting. Jadi Katolik yang bahagia. Oh siap Romo. Jangan jadi Katolik yang mulai besok pikir ini kita jual ayat mana nih supaya bisa peras kita pun jemaat. Jangan. Iya. Baik. Terima kasih Romo.